Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah pada malam hari ini. Berkat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang sempurna, sehingga kami semua bisa berkumpul kembali hari ini lewat live streaming untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami doa, satu hal yang kami percaya, Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah memanggil, dan Tuhan yang telah menyediakan kami untuk hidup di bumi sama seperti di surga. Maka hamba doa, siapapun yang menyaksikan live streaming pada saat ini, setiap mereka adalah warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, Tuhan yang jaminkan kehidupan mereka di bumi sama seperti di surga. Maka di tangan mereka selalu berkat, apapun yang diusahakan dikerjakan, pasti diberkati berhasil. Demikian pula tubuh mereka semuanya sehat, tidak satupun yang sakit-sakitan. Mereka dibekali umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan kerinduan isi hatimu, dan tutup bungkus semua pikiran kami dengan kuasa darah-Mu, agar setiap perkataan yang hamba sampaikan itu merupakan isi hatimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, supaya setiap jemaat yang menyaksikan live streaming ini, iman mereka dibentuk, bertumbuh, sungguh-sungguh bertobat, dan semuanya pasti diberkati. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dibebaskan. Setiap kuk dan belenggu dipatahkan dalam nama Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Beshem Adonai Yeshua HaMashiach lalu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan, mari sama dengan iman percaya kita katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, jemaat kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga di luar negeri, Singapura dan negara lainnya. Thank you worship leader, Pak Andrew, Pak Budi, dan juga Pak Legran, teman-teman sekalian semuanya. Silakan duduk semuanya. Ada sukacita saudara? Amin. Ya sukacita sekali lagi katakan shalom. Iya, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku salam Tuhan, ya senang sekali sukacita, ya kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kerinduan hati Tuhan yang mau disampaikan pada malam hari ini, yang menjadi suatu rema hamba selama 3 minggu ini di rumah saudara. Temanya kali ini yaitu win over battle. Bagaimana kita bisa menang pertempuran, khususnya pada masa sulit ini, ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saudara, ya hamba percaya, punya iman bahwa Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu indah pada waktunya, dan janji Tuhan itu tidak pernah meleset saudara, amin. Jadi saudaraku selam Tuhan, sekali lagi saudara, ya papi mami, ya anak-anak yang ada di rumah, yuk sekarang yuk duduk, ya kita sama-sama ya siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya saudara. Hamba percaya, punya iman bahwa melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan pada malam hari ini, pasti saudara bisa menguatkan iman kita. Amin saudara, amin. Langsung saudara kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 32, ayatnya 24 sampai dengan 29. Kejadian 32, ayatnya 24 sampai dengan 29. Yang sudah sana boleh katakan amin saudara? Amin, ya hamba percaya. Saudara semuanya pasti ya buka firman Tuhan ya. Jadi channelnya yang masih di film Korea ya, yang masih di Cartoon Network ya, anak-anak yang masih main game online saudara, yuk pinter ya. Duduk tenang, kita siapkan catatan kita belajar kebenaran firman Tuhan ya. Habis itu lanjut ya, baru boleh nonton kembali film seri Koreanya. Amin saudara? Amin ya. Yuk langsung saja saudara, Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 29. Hamba bacakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub
di situ. Katakan amin saudara. Ya, hamba flashback sedikit saudara, kenapa Yakub bisa berada di suatu tempat yaitu di Sungai Yabok saudara. Ya, jadi saudaraku dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yakub ini saudara punya saudara kembar yang namanya Esau saudara. Ya, sejak dalam kandungan maminya, kandungan ibunya, Yakub ini memang sudah bergumul saudara. Dia pegang tumit ya si Esau saudara, dia mau keluar duluan saudara. Ya, kemudian saudara ya, Esau ini saudara keluar duluan dan menjadi sulung, anak sulung saudara. Ya, kemudian saudara, anak sulung itu saudara zaman dulu saudara itu mempunyai special saudara, privilege. Dalam arti bahwa ayahnya saudara memberkati terlebih dahulu pada anak sulungnya. Tetapi saudara, karena si Yakub ini tricky, ya tricky saudara, sesuai dengan namanya, Yakub itu artinya deceiver, ya atau penipu, liar saudara, ya. Dengan bantuan maminya saudara, dia bohongin ayahnya saudara, akhirnya saudara yang diberkati bukan Esau tetapi si Yakub. Nah, si Esau saudara hatinya panas banget saudara. Ya, dia keki sekali sama Yakub saudara. Ya, nah maminya saudara takut terjadi apa-apa dengan Yakub saudara dan minta Yakub, oke, lu ngungsi dulu deh ke rumah paman lu yang bernama Laban saudara. Nah, di rumah pamannya yang kemudian jadi mertuanya saudara. Kemudian apa? Ribut lagi si Yakub sana sama mertuanya saudara. Ya, kemudian saudara, kambing dombanya, saudara ya, yang baik-baik, yang bagus-bagus, saudara diambil semua, saudara masih Yakub, saudara. Nah kemudian saudara, Laban, mertuanya dan anak-anaknya semua kesel. Wah, nih si Yakub kurang ngajar nih, ya. Harta kekayaan Laban, saudara, dia diambil semua, ya. Akhirnya Tuhan berfirman pada Yakub bahwa Yakub, ya, sudah pergi dari rumah mertuamu, Laban, dan kembalilah ke negerimu. Nah si Yakub saudara panik lagi, galau lagi saudara. Dia bergumul lagi saudara. Dia takut saudara. Kalau kembali ke negerinya saudara, ya dia takut ketemu Esau yang udah keki banget sama dia saudara. Ya, tetapi saudara firman Tuhan sekali lagi mengatakan bahwa kembalilah ke negerimu. Dan kemudian saudara Yakub akhirnya saudara menuruti karena firman Tuhan saudara. Dan dia saudara bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Kemudian karena dia takut banget saudara, dia pikir saudara bahwa aduh gimana caranya ya, kalau saya ketemu ya Esau nanti, ya si Esau nggak marah lagi. Dia udah siapin saudara, ya ternaknya, ya hambanya, budaknya saudara, ya itu semuanya akan dihadiahkan saudara sebagian kepada Esau. Dengan harapan bahwa abangnya itu nggak marah saudara. Nah kemudian saudara, ya perjalanannya saudara disuruh dulu saudara, hamba-hambanya saudara untuk apa? Nyamperin si Esau. Kemudian saudara dikasih tahu bahwa apa? Esau, ya ini ada pesan dari tuanku Yakub. Bahwa apa? Ini hadiahnya. Segala ternak, kemudian budak-budak dihadiahkan pada Esau. Ya, kemudian singkat cerita saudara kembali lagi saudara, ya hamba-hamba daripada Yakub saudara memberitahukan bahwa Yakub sudah kusampaikan perkataanmu ini pada abangmu yaitu Esau saudara. Tetapi Esau juga dalam perjalanan nih. Esau juga dalam perjalanan, ya dan membawa 400 orang. Dan si Yakub panik lagi, waduh, mau ngapain ya si Esau ya? Datang menemui dengan membawa 400 orang. Jangan-jangan gue mau digebukin, gue mau dibunuh kali ini. Ya dibergumul saudara. Ya. Kemudian saudara kembali lagi kita tadi Kejadian 32 ayatnya saudara 24. Di sana Yakub menyendiri. Dan dia bergumul saudara. Dengar baik saudara. Kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa jangan suka menyendiri. Ya. Karena pada saat kita menyendiri saudara tambah galau. Ya, hamba selalu menyampaikan bahwa perkataan firman Tuhan ada kuasanya saudara. Kemudian saudara, tahukah saudara, Alkitab di tangan saudara, ini ada 7.000 lebih janji Tuhan. Dan saudaraku selam Tuhan, ingat saudara kenapa Tuhan Yesus yang kita sembah, saudara kita sebut dia Tuhan yang Maha Kudus saudara. Kita sebut dia Tuhan yang Maha Kudus karena kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Makanya saudaraku selam Tuhan, ya dalam suasana work from home, kemudian juga anak-anak ya sekolah online dari rumah saudara. Ini justru kesempatan bagi kita saudara untuk benar-benar meraih janji Tuhan. Dan klaim setiap janji Tuhan. Nah kemudian saudara tadi Kejadian 32 ayat 24 saudara dikatakan bahwa sekali lagi hamba bacakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di sana saudara terjadi pertarungan saudara. Bayangin saudara. Kalau saudara pernah nonton saudara wrestling saudara, ya 3 ronde aja saudara, itu saudara udah ngap, capek saudara. Tapi bayangin saudara, ini semalaman sampai fajar menyingsing, Yakub bergulat bergumul saudara.
Ibaratnya apa? Seperti keadaan saat ini saudara. Banyak sekali saudara, ya baik anak-anak sekolah, baik juga pebisnis, baik juga pelaku pasar, dan semuanya saudara. Ya, termasuk tim medis, dokter, semuanya saudara dalam stage berjuang saudara. Ya, dalam arti saudara saat ini saudara, setiap kita tanpa didukung oleh kebenaran firman Tuhan, mungkin saudara kita semua udah stres. Ya, seperti Yakub saudara, bayangin, dia lelah sekali sampai semalaman dia harus bergumul saudara. Dia pikir saudara dengan kekuatannya dia bisa menang. Tapi saudara, apa yang terjadi saudara? Ayatnya ke-25, hamba bacakan kembali. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kejadian 32 ayat 25 saudara, versi bahasa Indonesia saudara, dikatakan bahwa ia, yaitu malaikat Tuhan, memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terplecok. Tapi terjemahan bahasa Inggris saudara, King James Version, hamba bacakan, when he saw that he prevailed not against him. Perhatikan baik-baik. Di sini tidak digunakan terjemahan dengan hit atau memukul, tapi apa? He touch. He touch saudara. Ya, jadi saudaraku dalam Tuhan, jangan main-main sama Tuhan saudara. Apalagi melawan Tuhan. Ya, di sini Tuhan hanya sentuh saja sendi pangkal Yakub terpelecok. Dalam terjemahan King James Version, out of joint, artinya terlepas, sakit sekali saudara. Ya, jadi dikatakan di sini saudara, kita belajar saudara, ya, jangan sampai mentok, nggak berdaya, baru cari Tuhan. Hamba selalu berkata saudara, menyampaikan firman Tuhan berkali-kali saudara, jangan nunggu ada masalah, jangan nunggu krisis, jangan nunggu mentok, baru cari Tuhan saudara. Tetapi saudara, kita saudara yang saat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk sama-sama ibadah saudara lewat live streaming ini saudara, bersyukur saudara. Ya, hamba Tuhan saudara juga sama saudara. Hamba Tuhan setiap hari saudara bertobat terus saudara. Dalam arti saudara, hari-harinya saudara yang kita sibuk saudara, Senin, Jumat kerja, Sabtu kuliah, Minggu pelayanan saudara. Tuhan mau ingatkan bahwa apa? Bahwa saudara saat ini saudara, kita dengan kondisi saat ini dipaksakan untuk work from home, kesempatan bagi kita untuk apa saudara? Melayani keluarga. Karena Tuhan Yesus pun saudara, tahukah saudara, menghabiskan waktunya 90% selama pelayanan di bumi, itu melayani keluarga saudara. Melayani keluarga saudara. Hanya 10% saudara waktu Tuhan Yesus saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pada saat saudara melayani di bumi 2 tahun yang lalu saudara. Yuk kita loncat sebentar saudara. Lukas 3 ayatnya ke-23. Lukas 3 ayatnya ke-23. Lukas 3 ayatnya ke-23. Yang sudah sana semua boleh katakan amin saudara. Lukas 3 ayat ke-23. Hamba bacakan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi firman Tuhan mencatat saudara, Tuhan Yesus memulai pekerjaan Tuhan itu pada saat umurnya kira-kira 30 tahun. Dan kita tahu saudara bahwa pada saat Yesus tergantung di atas salib, menyerahkan, mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menjadi korban anak domba Allah hidup saudara, itu berumur kira-kira 33,5 tahun saudara. Jadi saudara, 3 tahun Tuhan Yesus memulai pekerjaan Tuhan, pelayanan saudara. Berarti apa? Selama 30 tahun, ya, hampir 90% waktu Tuhan Yesus selama di bumi saudara, itu melayani keluarga dan lingkungannya saudara. Jadi saat ini saudara, kesempatan bagi kita saudara untuk apa? Melayani keluarga. Ya, firman Tuhan saudara, ya, dicatat semuanya saudara. Ya, saat inilah saudara, benar-benar saudara waktunya untuk kita ngapain saudara? Review kembali semua catatan firman Tuhan saudara. Ya, hamba pun juga sama saudara. Puji Tuhan. Ya, biasanya saudara hari Minggu saudara kita melayani saudara dari satu cabang ke cabang lain bahkan keluar kota saudara. Ya, dan pada selama 3 minggu ini saudara, hampir 1 bulan ini saudara, hamba di rumah saudara, hamba menyaksikan saudara khotbah semua rekan-rekan pastor saudara. Sungguh saudara menguatkan saudara. Dan bukan hanya itu saudara, dalam 1 hari saudara 7 khotbah saudara. Ya, itu udah bisa saudara buat hamba itu cadangan berapa bulan khotbah saudara. Ya, firman Tuhan saudara nggak ada trademark saudara.
Ya, rekan-rekan hamba Tuhan, saudara, baik-baik sekali ya. Hamba udah minta izin ya, boleh nggak bro? Dibagikan kembali ya. Semua hamba Tuhan itu baik sekali. Langsung dijawab, sikat bro, mainkan. Ya, puji Tuhan saudara ya. Jadi hamba sekarang saudara udah banyak sekali catatan khotbah saudara. Ya, cukup saudara untuk bulan-bulan ke depannya saudara. Amin saudara, puji Tuhan ya. Nah jadi saudaraku selam Tuhan ya, kita kembali lagi saudara tadi pergumulan Yakub saudara. Bahwa jangan sampai tunggu mentok, seperti saat ini saudara, dunia dipaksa untuk rest, baru kita saat ini saudara mencari Tuhan. Ya, untuk saat ini pun saudara ya, banyak sekali saudara dengan adanya pandemi Covid ini saudara, banyak sekali saudara yang masih apa? Yang masih ngeyel. Ya, yang masih ketawain hamba saudara. Ya, kesempatan bagi kita saudara untuk apa? Memperkenalkan kasihnya Tuhan saudara. Ya, kesian mereka saudara, ya. Mereka saudara sebenarnya bukan yang ngeyel, tapi apa? Mereka belum pernah mendapat pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan saudara. Maka itu saudara ya, di slide monitor kalau bisa ditampilkan saudara. Kita lihat saudara, ya. Di pandemi ini saudara, banyak sekali orang-orang dunia lebih mau ngantri sembako, ngantri masker, ngantri APD, ya, alat pelindung diri, dan ngantri saudara, ya, semua saudara, ya, vitamin dan sebagainya saudara, ya, ingat baik-baik saudara. Kesempatan ini sebenarnya saudara, waktu untuk kita untuk refleksi diri saudara, ya. Jadi hari ini saudaraku selam Tuhan, hamba percaya punya iman saudara. Saudara yang kebetulan menyaksikan atau sudah rencana menyaksikan firman Tuhan saudara, saudara dengar baik saudara. Catat, ya, review kembali. Ya, kalau perlu saudara di screen capture saudara, supaya apa saudara? Review kembali pasti jadi berkat. Karena apa saudara? Tanpa firman Tuhan, ya, pikiran mau sepositif apapun, mau sepintar apapun, mau sekuat apapun saudara, tanpa pertolongan Tuhan, Tuhan cuma sentuh aja saudara, kita tepar saudaraku. Ya, makanya hari ini saudaraku selam Tuhan, ya, melalui perikop pergumulan Yakub dengan malaikat Allah saudara, kita belajar di sini. Dua macam dasar dan dua kenyataan. Bisa ditampilkan teman media mungkin, biar jemaat Tuhan di rumah bisa foto dulu ya, screen capture dulu, kasih kesempatan ya. Kita belajar saudara, dua macam dasar dan dua kenyataan. Nanti setelah kita belajar ini saudara, ada bagian yang harus kita lakukan. Sekali lagi saudara screen capture, kemudian saudara catat saudara, kita siapkan Matius 7 ayatnya 24 sampai dengan 29. Matius 7 ayatnya 24 sampai dengan 29. Yang sudah sana boleh kata amin saudara? Amin, puji Tuhan. Hamba bacakan, judul perikopnya apa? Dua macam dasar. Dua macam dasar. Hamba bacakan Matius 7 ayat 24 sampai dengan 29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Katakan amin saudara. Ya, dua macam dasar saudara. Dua-duanya mendengar perkataan firman Tuhan. Tetapi yang satu melakukan, yang satu lagi tidak melakukan. Beda saudara. Jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saudara. Mendengarkan firman Tuhan bagus, tapi kita harus menghidupinya saudara. Apalagi saudara di saat-saat situasi sulit seperti ini saudara. Boleh saudara rajin ke gereja, setiap hari boleh, setiap minggu saudara. Tapi kalau saudara tidak menghidupinya, rugi saudara. Seperti saat ini saudara, saudara hanya mendengarkan perkataan firman Tuhan yang hamba sampaikan saudara. Hamba rindu saudara. Saudara tidak hanya mendengarkan, tetapi harus
mengalami, melakukan, menghidupi firman Tuhan, saudara. Karena setiap kita, saudara, yang memilih dasar untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, saudara. Walaupun ada angin badai, banjir, kemudian pandemi COVID seperti sekarang ini, saudara, ya, kita ini, saudara, ada sau atau anchor atau jangkar yang kuat. Bagaimanapun, saudara, kencangnya angin, badai, krisis, saudara, tidak membuat anak Tuhan itu roboh atau tepar, saudara. Kenapa, saudara? Kita ada dasar kebenaran firman yang kuat. Makanya itu, saudara, ayatnya, saudara, tadi yang ke-29, saudara, hamba bacakan kembali. Matius 7, ayatnya ke-29. Sebab ia, maksudnya Yesus, mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jangan, saudara, seperti ahli Taurat yang hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan atau menghibutui, saudara. Belajar, saudara, dari pengajaran firman Tuhan, saudara, yaitu, saudara, setiap perkataan yang ada di Alkitab ini, saudara. Karena apa, saudara? Setiap perkataan firman Tuhan ada kuasanya. Makanya kenapa, saudara, gereja Tiberias Indonesia, saudara, dipintakan langsung Tuhan Yesus pada Bapak Gembala, saudara, untuk apa? Mengembalikan kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Kembalikan fungsi gereja seperti apa? Zaman Kisah Para Rasul. Di mana setiap kali perkataan firman disampaikan, ada perjamuan kudus. Di mana Rasul, saudara, setelah menyampaikan perkataan firman Tuhan, saudara, memecahkan roti, saudara, gambaran perjamuan kudus. Dan setiap kali, saudara, perjamuan kudus dilakukan, saudara, selalu ada tanda kuasa dan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, saudara. Kemudian bahkan yang mati dibangkitkan, saudara. Dan hari ini, saudara, dua macam dasar, saudara. Tuhan Yesus rindu setiap dari kita, saudara, untuk memilih dasar mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan dan juga melakukan. Dalam arti menghidupi firman Tuhan, saudara. Itu dua macam dasar. Dan kembali lagi ke slide, saudara. Kembali ke slide, ya. Sekarang dua kenyataan. Dua kenyataan. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayatnya 18 sampai dengan 20. Ibrani 6 ayatnya 18 sampai dengan 20. Yang sudah sana semua boleh kata amin, saudara. Ibrani 6 ayatnya 18 sampai dengan 20. Amin. Hamba bacakan, demikian firman Tuhan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat 18, hamba bacakan kembali pelan-pelan, saudara. Supaya oleh dua kenyataan, berapa? Dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Dua kenyataan ini, saudara, tidak pernah berubah, saudara. Yaitu tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan itu pasti tergenapi, saudara. Makanya, saudara jangan bilang, saudara, kalau Tuhan tidak menepati janjinya. Kalau saudara tidak bisa even sebut satu saja janji Tuhan. Tapi, saudara, dua kenyataan ini yang tidak mungkin berubah, yaitu pertama, Allah tidak mungkin berdusta. Makanya kenapa sekali lagi, saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah, kita sebut dia sebagai Maha Kudus. Karena sekali lagi, saudara, setiap janji yang Tuhan sudah ucapkan, itu pasti digenapi. Amin, saudara. Kemudian, saudara, kenyataan yang kedua bagi kita yang mencari pelindungan, garis bawahi mencari, saudara, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi sebenarnya, saudaraku dalam Tuhan, pengharapan kita itu sudah ada di depan mata, saudara. Setiap kita orang percaya, saudara. Kita ini ada Roh Kudus yang standby 24 jam untuk menjadi apa? Pemandu kita, saudara. Jadi hamba selalu menyampaikan, saudara, setiap keputusan, jangan langsung, saudara, pakai kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan skill kita langsung memutuskan.
Tapi saudara, kalau saudara rindu dipulihkan, rindu diberkati saudara, serah pada Tuhan saudara. Dalam arti saudara, setiap keputusan saudara, saudara tanya dia, tanya Tuhan sumbernya saudara. Ya, pada saat itu saudara, hamba hari Minggu saudara, ya, rekan-rekan hamba Tuhan saudara, itu nggak janjian saudara. Pastor Gideon, ya, Jeffrey saudara, Pastor Teddy saudara, ya, dan semuanya Pastor Alex saudara, nggak janjian, hamba percaya saudara. Tapi ada satu ayat Tuhan saudara yang dibagikan berulang-ulang, dan itu saudara menjadi ayat firman Tuhan untuk hamba, yaitu Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 saudara. Ya, tadi juga saudara nggak disengaja saudara, ya, worship leader saudara Pak Gideon Andi saudara juga menyebutkan bahwa barang siapa setiap kita yang hanya menaruh pengharapan kita pada Tuhan saudara, kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air saudara, yang tidak kenal musim kering saudara. Karena saudara kita selalu berbuah apapun musimnya saudara. Dan hamba saudara teringat saudara satu firman Tuhan, itu dalam Matius 18 ayat 12. Matius 18 ayat 12, bahwa perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, di mana ada 100 domba, kemudian ada satu domba yang hilang yang nyasar saudara. Gembala saudara turun mencari saudara. Kenapa saudara? Dari 100 domba ada satu yang hilang, gembalanya cari. Karena saudara tahukah, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa setiap kita yang mengandalkan Tuhan, yang hanya menaruh pengharapan kita pada Tuhan, Tuhan tahu. Selain Tuhan, kita nggak ada pegangan lagi saudara. Makanya saat ini saudara, pada saat kita lagi galau, lagi ada masalah, ibaratnya kita domba yang sedang nyasar tadi saudara. Bukan kita yang mencari Tuhan, sesungguhnya Tuhan turun mencari kita saudara. Betapa mulianya, amin saudara. Nah makanya itu saudaraku selamat Tuhan, kalau kita sadar hari ini saudara, bahwa global dibikin rest. Bisa ditampilkan di slide-nya. Ini saudara, menurut salah satu lembaga surveyor saudara, Moody saudara, global terkena impact daripada pandemi COVID ini saudara. Ya. Di mana saudara, dunia saat ini saudara dipaksa untuk rest. Ya, biasanya saudara city yang never sleep dibuat menjadi sepi. Saat ini dan sebagainya saudara, itu semuanya saudara terkena dampak COVID. Dan saudara kalau lihat saudara, hanya ada satu sektor saudara, yang saat ini saudara boleh bilang saudara masih survive dan terus bertumbuh, yaitu sektor media atau internet saudara. Ya, di mana saat ini saudara, semua dari kita saudara mengandalkan internet, termasuk streaming online ini saudara. Puji Tuhan saudara, ya, hamba doa saudara, pandemi COVID cepat berlalu saudara. Dan pada saat kita sudah bisa beraktivitas kembali saudara, jadikanlah saudara work from home, kemudian hal-hal saudara yang positif ini saudara kita jadikan sebagai gaya hidup. Ya, contohnya saudara, ya, pulang, ya, saudara langsung mandi, ya, keramas, cuci tangan, saudara, ya. Kemudian alat-alat saudara langsung cuci, saudara, pakai alkohol, saudara, ya. Sebenarnya saudara itu adalah hal-hal yang positif yang kita belajar, saudara, di tengah-tengah wabah COVID ini, saudara.
Ya, jadi hari ini saudara dari dua dasar, dua kenyataan saudara kita sudah belajar ya. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ada 5 poin saudara. Hari ini ada 5 poin. Ya, ada 5 poin. Ya, ya sebelumnya juga boleh ya. Ini saudara tadi hamba di perjalanan saudara. Ya, berpikir positif saja tidak cukup. Ya, kalau saudara Google saudara, tahukah saudara? The most negative word di tahun 2020 adalah positif. Ya, biasanya saudara kalau saudara hanya mengandalkan bahwa ya Pak Pendeta, kita harus berpikir positif. Ya, harus selalu semangat, betul. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pikiran positif tanpa kebenaran firman Tuhan, goyang juga saudara. Makanya kenapa saudara, versi majalah Forbes, kata yang paling negatif di tahun ini, saudara cek di Google, muncul kata positif. Ya, orang sekarang saudara kalau dengar kata positif takut saudara. Ya, positif, positif apanya? Ya, takut saudara. Ya, maka itu saudaraku dalam Tuhan ya. Ke slide berikutnya saudara, ini slide penutup. Ya, slide penutup. Jadi saudara yang ada di bangku malas, ya, yang anak-anak yang hampir tertidur saudara, yuk bangun sebentar saudara. Catat kembali 5 poin ini saudara, ada bagian yang harus kita lakukan. Jadi tidak cukup mendengarkan kata firman Tuhan, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Amin saudara. Yang pertama saudara langsung catat, capture, ya nanti saudara bisa review kembali, ya, adalah seek His word, ya, mencari, ingat saudara, mencari perkataan firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Amsal 15 ayatnya ke-14. Amsal 15 ayatnya ke-14. Amsal 15 ayatnya ke-14. Yang sudah sana semua boleh kata amin saudara. Ya, hamba bacakan sambil saudara catat saudara. Ya, yang pertama adalah seek His word, mencari kebenaran firman Tuhan, perkataan firman-Nya. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Jadi saudara, ya, ada bagian yang harus kita lakukan. Dan bagian-bagian yang harus kita lakukan sekali lagi saudara, jadikan ini sebagai gaya hidup. Ya, jangan saudara nanti saudara udah kembali lagi beraktivitas saudara, kita gitu melek mata saudara langsung saudara, ya, buka email, ya, tanpa merenungkan firman Tuhan, tanpa berdoa saudara langsung cabut kerja saudara. Biasakan saudara, begitu melek mata saudara mengucap syukur, berdoa, renungkan firman Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan hari ini saudara, ya, serahkan semua agendanya pada Tuhan. Ya, biar apa? Biar apapun yang kita rancangkan Tuhan buat berhasil. Ya, yang pertama saudara, jangan saudara sibuk ya dengan semua saudara berita-berita negatif. Tapi sekali lagi saudara, ya, orang yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ya, jadi saudara, ya, bagi yang suka gosip, saudara, ya, hari ini saudara dengar baik saudara, ya, instead of kita sibuk dengan kebodohan, ya, hari ini saudara, mulai hari ini saudara, mulailah dengan kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua saudara, yang kedua adalah be united in full agreement. Be united in full agreement, ya. Kita buka firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 18 ayatnya 19 sampai dengan 20. Hamba bacakan. Matius 18 ayatnya 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hamba percaya, punya iman saudara, saat ini saudara yang menyaksikan live streaming saudara, lebih dari 3 orang percaya saudara. Dan saat ini saudara hamba percaya, hamba berdoa, apapun yang terhilang di tahun-tahun sebelumnya saudara, omset yang turun saudara, target yang belum tercapai saudara, Tuhan Yesus kembalikan berlipat kali ganda di tahun ini juga. Amin saudara? Amin? Ya, itu yang kedua. Jadi setiap orang percaya saudara harus apa? Sepakat, berkumpul, bangun mesbah doa dalam keluarga saudara. Ya,
Khotbahnya kalau perlu gantian, ya. Nggak papi aja, tapi mami boleh gantian, anak-anak juga boleh gantian, saudara, ya. Karena perkataan firman Tuhan kita bagikan kembali, saudara, itu tambah melekat jadi berkat, saudara. Amin, ya. Nggak apa-apa, saudara, ya, bangun mesbah doa, gantian khotbah, saudara, ya. Rasain, saudara, bagaimana hamba Tuhan, saudara, setiap kali menyampaikan firman Tuhan kita deg-degan, saudara, ya. Sekali-sekali nyampaikan firman Tuhan di keluarga dulu, saudara, mulai, saudara, ya, deg-degan, saudara, amin, saudara. Tapi kita percaya, saudara, ya, karena Tuhan yang menguatkan kita sehingga kita bisa menyampaikan perkataan firman Tuhan ini, amin, saudara, amin, ya. Itu yang kedua, be united in full agreement. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, kembali ke slide, ask the Father in Jesus name. Jadi apapun yang kita doakan, minta kepada Allah Bapa di surga dalam nama Yesus. Jangan minta kepada orang pintar. Jangan mengandalkan orang. Jangan apalagi cari, saudara, dukun dan sebagainya, saudara, bertobat, saudara. Hanya minta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus, setiap doa kita pasti dikabulkan, saudara. Kita buka, saudara, Roma 10 ayatnya ke-9. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan mengaku Tuhan Yesus, saudara. Tidak hanya, saudara, dengan mulut, tapi dalam hati kita percaya bahwa Yesus Kristus yang telah Tuhan Yesus bangkitkan, saudara, Allah Bapa, saudara, utus, saudara, anak yang tunggal, saudara, supaya, saudara, hari ini, saudara, kita ada juru selamat dunia, perantara agung, yang membuat kita layak kembali memanggil Allah Bapa di surga, saudara, dengan sebutan Aba atau Bapa, saudara. Amin, saudara. Kita baca, saudara, masih poin ketiga, ya. Ask the Father in Jesus name, Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14. Masih semangat, saudara? Amin. Belum ngantuk, ya? Amin. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayatnya ke-13 sampai dengan ke-14. Yang sudah sana semua boleh kata amin. Ya, hamba bacakan demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Betapa mulianya, saudara. Bahwa apapun yang kita minta pada Bapa di surga dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukannya. Sebab kenapa, saudara? Pada saat kita meminta pada Allah Bapa di surga dalam nama Yesus, dan kita bisa keluar dari masalah, saudara, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin, saudara. Makanya itu, saudara, hal sekecil apapun, saudara, jangan saudara cepat memutuskan. Hormati dia. Karena saudara tahu, kata berkat, saudara, dalam perjanjian lama, itu, saudara, diterjemahkan dari kata barak. Ya, kata Ibrani kuno, yaitu barak, saudara. Dan arti kata barak, berkat ini, saudara, sebenarnya mempunyai arti yang pertama adalah salut. Ya, artinya apa? Kalau kita mau diberkati, mau disembuhkan, mau dipulihkan, kita harus menghormati dulu pada sumbernya. Amin. Salut, respect, saudara. Hormati dia, saudara. Dan yang kedua, saudara, barak, saudara, juga mempunyai arti kneel down atau berlutut, saudara. Setiap kita, saudara, yang berdoa sungguh-sungguh, kalau berlutut, saudara, Allah Bapa di surga pasti melakukan untuk kita. Karena kenapa, saudara? Pada saat, saudara, kita dipulihkan, disembuhkan, saudara, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Dan kata barak, saudara, yang tadi, saudara, artinya adalah berkat, saudara. Itu dalam perjanjian lama, saudara, juga mempunyai arti, yaitu prophetic words. Artinya apa? Perkataan kita ada kuasa, saudara. Makanya itu, saudara, tetap, saudara, setiap hari, saudara, biasakan perkataan firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Jangan, saudara, kata-kata negatif, saudara, keluarin, saudara, ya. Moda dan sebagainya, saudara, jangan, saudara. Tapi, saudara, ingat, saudara. Saudara mau dipulihkan, mau diberkati, ingat, saudara. Barak, yaitu, saudara, prophetic words. Setiap hari, saudara, klaim janji Tuhan. Amin, saudara? Amin. Kemudian, saudara, slide yang terakhir, saudara. Haleluya, slide yang terakhir. Poin yang keempat, saudara, foto cepat. Ya, catat, saudara. Yaitu hold fast our confession. Maksudnya apa? Berpegang teguh. Hold fast. Ya, hold fast. Diterjemahkan di Alkitab, saudara, dari kata kateho.
ya, yaitu Yunani, bahasa Yunani atau Greek, saudara, Greka, itu hold fast, berpegang teguh, diterjemahkan dari kata aslinya, saudara, itu kateho, yaitu berpegang teguh. Kateho terdiri dari dua kata, yaitu kata dan echo. Kata ini adalah force coming in, artinya ada suatu kekuatan, ya. Kemudian echo adalah possession atau hold tightly, tidak mau melepaskan kepemilikan, saudara, ya. Jadi hold fast our confession yang keempat, saudara, bagian yang harus kita lakukan, saudara, di saat-saat masa sulit ini. Kalau saudara mau menang atas pertempuran, win over the battle, saudara, saudara harus berpegang teguh. Kita baca, saudara, Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayatnya ke-23. Ya, firman Tuhannya ini hari agak banyak ayatnya, saudara, ya. Nggak apa-apa, saudara, ya. Saudara catat, review kembali, saudara, ya. Buat saudara review kembali sebelum tidur, ya. Kemudian besok pagi saudara renungkan kembali, pasti jadi berkat. Amin, saudara. Hamba bacakan sekali lagi Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi, saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah setia. Sekalipun, saudara, kita pernah tidak setia, saudara. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia setia untuk menepati janjinya. Amin. Itu yang keempat. Yang kelima, katakan haleluya, saudara. Haleluya. Diambil, saudara, dari dua kata haleluya Yahweh. Ya, bahasa Ibrani, saudara, haleluya. Haleluya, puji, ya Yahweh artinya puji Tuhan. Ya, kenapa poin kelima? Ini, saudara, kita sebut, kita sama-sama, saudara, ayo bangkit berdiri, saudara. Kita sama-sama katakan haleluya. Kenapa, saudara? Ya, saudara. Ya, hamba paham, saudara. Ya, udah agak ngantuk, betul? Ya, karena ini adalah poin yang terakhir. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, yang kelima, saudara, agree in line with Jesus. Jadi, saudara, jangan lagi masa-masa sulit ini baru kita ingat Tuhan. Tapi, saudara, jadikan sekali lagi masa-masa ini, saudara, sebagai gaya hidup. Yaitu, saudara, setiap hari, saudara, kita mengambil bagian, saudara, mengambil waktu, saudara, untuk apa? Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Percuma, saudara, kalau kita sebut kita sebagai orang Kristen, saudara, kalau kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kekristenan, sekali lagi, saudara, bukan agama. Agama itu buatan manusia. Makanya kenapa namanya agama, saudara? Itu tidak, agama itu kacau. Usaha manusia untuk membuat hidupnya teratur, nggak kacau, makanya dibuatlah agama. Kekristenan mengenai hubungan. Hubungan yang intim dengan pencipta kita, Allah Bapa di surga, saudara. Jadi yang kelima, saudara, ingat baik-baik, saudara. Agree in line with Jesus. Selalu, saudara, berjalan searah dengan kemanapun yang Tuhan Yesus arahkan. Amin. Kita baca firman Tuhan sekali lagi dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Hamba bacakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saat ini, saudara, sekali lagi, saudara, Tuhan Yesus masih bersabar untuk melihat lebih banyak lagi orang bertobat, saudara. Nah, inilah, saudara, peranan kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, saudara. Jemaat terkasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, saudara. Untuk apa? Tidak hanya mendengarkan perkataan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya, saudara. Sampaikan kepada firman Tuhan. Biar mereka, saudara, bisa mengenal kasih Tuhan dan sungguh-sungguh bisa bertobat, saudara. Makanya, saudara, kata bertobat bukan sesuatu konotasi yang negatif, saudara. Kata bertobat, repentant dalam bahasa Inggrisnya. Itu sebenarnya, saudara, diambil dari akar kata aslinya, saudara, bahasa Yunani, saudara, metanoia. Bertobat, metanoia, artinya apa? Artinya pembaruan pikiran. Amin, saudara. Yang harus diperbarui adalah pikirannya, saudara. Pada saat pikiran kita diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan, pasti, saudara, action kita, kelakuan kita, perbuatan kita akan mengikuti the central of the thought, saudara, yang sudah diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi kesimpulan, saudara, hari ini, saudara, ada 5 poin, saudara, yang harus kita lakukan. Ini bagian yang harus kita lakukan, saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan. Yaitu yang pertama, sekali lagi, adalah setiap hari haus mencari kebenaran firman Tuhan, seek His word. Yang kedua, be united in full agreement, saudara. Setiap kita orang percaya bersatu, saudara. Setiap kita harus doa.
Ya, minta pada Tuhan Yesus, saudara, segera saudara lewatkan wabah ini, saudara, agar kita bisa kembali lagi beraktivitas. Dan hamba percaya punya iman, saudara pasti kangen betul, saudara, untuk kembali lagi ibadah sama-sama, menyembah sama-sama, angkat pujian sama-sama. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudara, ask the Father in Jesus' name. Minta pada Allah Bapa di surga dalam nama Yesus. Jangan lagi, saudara, cari orang pinter, dukun, saudara. Ya, hari ini, saudara, sekali lagi, saudara, apapun yang kita doakan dalam nama Yesus pada Bapa pasti digenapi. Amin. Dan yang keempat, saudara, hold fast our confession, berpegang teguh, ya, berpegang teguh, kateho. Dan yang kelima, saudara, agree in line with Jesus, sejalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat penutup, yuk kita baca sama-sama Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayatnya ke-8. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Ya, anak-anak semua, yuk kita bangkit berdiri, ya, jangan bobo dulu. Sekali lagi, buka firman Tuhan, catat saudara, ya. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Yang sudah sana boleh kata amin, saudara? Amin. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin, saudara. Jadi ini, saudara, blueprint untuk sukses. Jadi saudara, kalau mau berhasil, kalau mau beruntung, saudara, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Meditating His word day and night. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya punya iman bahwa pada malam hari ini lewat live streaming, kami bukan hanya sekedar mendengar firman-Mu, dan kami sudah sungguh-sungguh mempelajari dan meyakini bahwa setiap bagian jaminan yang ada pada Kristus sudah menjadi bagian dari kami sampai selama-lamanya. Di mana Kristus telah memberikan segala kebaikan-Mu pada kami, menyatakan segala kemuliaan-Mu pada kami, dan menyatakan semua sebaran-Mu, agar jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan setiap orang yang percaya memperoleh jaminan kerajaan surga. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, tapi sebelumnya kami akan bawa korban syukur. Hamba berkati setiap tangan-tangan mereka tidak pernah kekurangan. Apa saja mereka pegang kerjakan, hamba percaya punya iman mereka diberkati selalu berhasil. Kami bawa korban syukur ini bukan kami minta berkat, tapi justru sebelum kami bawa korban syukur, kami sudah diberkati Tuhan Yesus berlipat kali ganda secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bawa korban syukur ini hanya dalam satu nama yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah berkati Tuhan. Mari sama dengan iman percaya kita katakan, amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap korban syukur Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang akan membalaskan berlipat ratusan, bahkan ribuan kali ganda. Dan tiba saatnya sama-sama kita mau sambut tubuh dan darah Yesus di dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Dan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara tidak ada hosti, Bapak Ibu Saudara dapat menggantinya dengan potongan kecil roti tawar. Dan juga untuk anggur dapat diganti dengan sirup ataupun jus anggur yang Bapak Ibu Saudara miliki di rumah, dengan takaran yang biasa ada di gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau bangkitkan iman percaya. Kita mau percaya imani malam hari ini kuasa mujizat pasti terjadi. Haleluya. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami.
menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah. Mari setiap kita yang siap terima mujizat, kita mau bangkit berdiri, kita sambut tubuh dan darah Yesus. Kembali mengundang yang terkasih amanya, Bapak Pendeta Henry Setiana. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuh-Mu dan darah-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, haleluya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengajarkan dalam Matius 26 ayatnya yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara, kita angkat roti yang dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saudara dengan iman percaya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sehat sempurna untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam, dan tergantung di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Aku tolak lumpuh, tolak pikun, tolak koma. Aku tolak sakit kanker, sakit tumor. Aku tolak sakit ginjal, tidak cuci darah, darahku tahir. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat sempurna. Aku tolak sakit mah. Dimanapun kami berada melangkah dijaga pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Kami punya iman, usia kami bisa lebih dari 80 tahun, bahkan bisa mencapai 100 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini, segala penyakit sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Ini roti hidup yang telah turun di surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saudara dengan iman percaya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal yang pertama. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji, yaitu benar-benar bertobat, menolak segala dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kuduskan keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, menolak poliandri. Aku tolak pezinahan, aku tolak percabulan, aku tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Agar rumah tanggaku, keluargaku dipagari, dijauhkan dari kutuk perceraian, dijauhkan dari segala kutuk pertengkaran. Mulutku diurapi untuk berkata yang benar, tidak dusta, tidak menipu, tidak memfitnah. Aku tolak fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja kami. Tanganku diberkati, tidak mencuri,
Yang kedua, oleh darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus, maka mulai saat ini kami bersama keluarga, nama kami tercatat termaterai sebagai warga surga, yaitu punya rumah di surga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkahi pagari pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis. Bersama keluarga kami bebas dari maut. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya darah Tuhan Yesus, maka mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki kami telah diciptakan kembali sebagai ciptaan yang baru, yang sempurna, yang serupa segambar sama seperti Allah. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, jantung sehat, tidak jantung koroner, tidak TBC, ginjal sempurna, tidak cuci darah, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak diabetes, tidak hepatitis. Aku tolak asam urat, tidak kolesterol jahat, tulang-tulang sempurna, tidak kropos, mata sehat, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi. Aku tolak bodoh lupa. Anak-anakku pandai cerdas oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, paru-paruku sempurna sehat, tidak ada flek, tidak sakit TBC, tidak sakit asma, tidak virus, tidak bakteri, dan segala sakit penyakit mulai hari ini sudah disembuhkan. Silakan saudara masing-masing berdoa kembali, lepaskan berkat, perkataan kuasa, perkataan mujizat. Imani setiap doa Anda digenapi pasti berhasil. Maka siapapun yang berseru dan berdoa, yang menyerukan perkataan-perkataan iman, doa mereka digenapi. Tuhan yang menjamin mulut kami ada kuasa, tangan kami ada kuasa, hidup kami diberkati di bumi sama seperti di surga. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang mengajar pada Gembala Sidang Gereja Tiberias Pendeta Pariaji untuk diucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih roti mana. Yang pertama, bangsa Israel terima roti mana. 40 tahun di padang gurun tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Artinya kami bersama keluarga tidak gagal, tidak bangkrut, tidak miskin, makan tidur diberkati, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini juga. Yang kedua, dengan roti mana? Setiap hari jubah baru, baju baru, hati mulia. Suatu hari kami akan dijemput malaikat, terbang kawan awan untuk diundang pesta di surga bersama Yesus kekal selamanya. Yang ketiga, dengan roti mana? Setiap hari kasut baru, sepatu baru, arti punya roh majikan. Tidak jadi ekor, jadi kepala. Tidak pernah turun, selalu naik. Senantiasa menjadi Tuhan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda, ratusan kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Kami doa bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Anak-anak kami, cucu-cucu kami dijadikan yang pandai, cerdas, pintar, tidak bodoh pelupa, dapat beasiswa dalam negeri dan luar negeri, punya roh the best and the biggest di bidangnya. Dan kami semua dijauhkan dari kutu pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini, segala penyakit, segala penderitaan, segala kelemahan sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Darah kehidupan, darah kebangkitan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, naikkan doa syukur saudara, imani setiap doa saudara, percaya melalui kuasa tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa, ada mujizat, ada pemulihan bagi setiap kita yang terus meletakkan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sambil sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu
karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang mengajar langsung pada Gembala Matir, Gembala Sidang Gereja TPS Indonesia Pendeta Paraji, untuk menggalikan kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Jemaat terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini saudara, mari kita angkat minyaknya dengan iman percaya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan oleh Gembala Matir, Gereja Matir yang pertama. Tuhan Yesus dimuliakan hadir di tengah kami, mengurapi kami, membebaskan kami dari segala belenggu dosa, menghancurkan segala kutuk. Yang kedua, dengan minyak urapan, kami manusia mulia dijaga pasukan malaikat, roh celaka, roh bahaya, roh maut kami halau. Agar dengan minyak urapan ini kami hadik setan-setan dan segala kuasa gelap dipatahkan, dilumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Saudara, tetesan di atas kepala saudara, oleskan di atas kening saudara. Hamba serahkan setiap botol, setiap tetes minyak, inilah minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Shemin Welen Altasiknya dan minyak danggut tidak dirusakkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, kita semua berada di rumah pilihan Tuhan, Gereja TPS Indonesia yang percaya dan menerima kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Di mana firman Tuhan mengajarkan dalam Wahyu 6 ayat 6, di mana setiap kita, ya, minyak danggut tidak dirusakkan. Dapat hamba sampaikan kembali suruhan Bapak Gembala Sidang pada Paraji, agar setiap dari kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan pekerja, anak muda yang melayani, termasuk hamba Tuhan saudara, mari saudara, kita sama-sama berjuang saudara, jaga hidup yang baik, jaga hidup yang suci, jaga pikiran, perkataan, perbuatan kita saudara. Amin saudara. Agar setiap kita saudara yang saat ini sudah dijaga, dipagari oleh pasukan malaikat, jangan buka celah. Selama kita jaga hidup, nggak buka celah, kuasa gelap sudah dikalahkan. Iblis tidak akan bisa lagi masuk karena setiap kita anak Tuhan. Amin saudara. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah live streaming kali ini saudara, mari kita kembali tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah live streaming pada malam hari ini saudara. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji bersama keluarga besar dalam berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang pada Bapak dan Ibu Gembala, berkati kehidupan kesehatannya, dan pakai gereja TPS Indonesia di seluruh cabang untuk menangkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Dan hamba juga berdoa untuk youth leader kami yang terkasih, Kak Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, dan juga staf gembala, asisten gembala, dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani. Mereka diberkati, diberikan kekuatan kesehatan ekstra untuk sama-sama kuat dan setia melayani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini menyaksikan, baik itu di Medan, Pak Dede dan seluruhnya, dan juga Dokter Adelina yang saat ini bertugas sebagai tim medis, dan juga Pak Medin, dan seluruhnya yang telah menyaksikan ibadah live streaming ini. Mereka pasti dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Dan juga rekan-rekan yang melayani pada malam hari ini, yaitu worship leader, Pak Gideon Andi, Pak Legran Andrew, Pak Desmond, Pak Budi, dan juga singer, pemain musik, yaitu Pak Catur, Melvin dan teman-teman, dan tim media, Kak JP, Kak Ruben, dan sekali lagi seluruhnya telah korban pelayanan, termasuk juga Asher, yaitu Julian dan teman-teman. Mereka pasti diberkati Tuhan. Dan apa adalah dikorbankan sama pelayanan Tuhan Yesus balaskan berlipat kali ganda secara luar biasa. Dan juga kami berdoa untuk Indonesia, khususnya untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan juga seluruh jajarannya, Pak Menteri, Gubernur, dan sekali lagi seluruh dokter dan tim medis yang bertugas
mereka selalu dalam perlindungan Tuhan, dan hikmat Tuhan selalu menyertai mereka untuk membawa negeri ini pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Kekasih Kristus, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan siaplah terima berkat Tuhan. Allah berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata-kata berkat ini pada umat Israel, kepada umat pilihanmu, dimanapun saat ini yang sedang menyaksikan live streaming, maka engkau akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Tuhan juga mengaruniakan umur panjang dan kesehatan, dan engkau akan melihat anak-anakmu dan cucu-cucumu berhasil dalam hidupnya. Setiap kita yang percaya dan sudah berkati Tuhan, mari sama dengan iman percaya kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.